Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23 dengan NPM 234116050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya segelintir saja, tetapi bisa mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Pasar oligopoli memang bisa dibilang sebagai salah satu kegiatan pasar yang tidak sehat atau tidak sempurna, tetapi pada kenyataannya, pasar jenis ini persaingan suatu produk yang sama antara produsen satu dengan produsen lainnya sangat ketat. Hal ini dapat terjadi karena sesama produsen saling menjaga kualitas produk agar nama dan mereknya tidak kalah dengan produsen lainnya. Ciri-ciri oligopoli. Supaya tidak begitu kesulitan untuk memahami oligopoli, maka kita perlu mengenal oligopoli melalui ciri-cirinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari oligopoli. Yang pertama adalah terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Terdiri dari dua perusahaan atau lebih menjadi ciri-ciri pertama dari oligopoli. Akan tetapi, oligopoli baru bisa terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu persaingan dagang yang tidak sempurna karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama atau mereknya sudah dikenal oleh banyak orang saja. Yang kedua adalah produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Produk-produk yang diperjualbelikan atau diperdagangkan bersifat homogen menjadi ciri-ciri kedua dari oligopoli. Pada ciri-ciri ini, produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya dapat saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu terlalu sulit untuk mendapatkan produk atau homogen tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa produk yang sifatnya homogen atau dapat digantikan. Salah satunya adalah rokok. Hal seperti ini dapat dilihat ketika Anda suatu jenis rokok yang tidak laku di pasaran, maka akan digantikan dengan produk yang sama, tetapi dengan variasi yang berbeda. Yang ketiga ada harga antar produk hampir sama. Harga produk yang relatif sama ini menjadi ciri-ciri oligopoli yang ketiga. Pada umumnya, barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau biasanya dibilang hampir sama. Dalam hal ini, maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Harga yang hampir sama disebabkan karena jumlah produsen yang tidak begitu banyak. Yang keempat ada pembutuhan strategi pemasaran yang matang. Strategi pemasaran yang matang menjadi ciri-ciri oligopoli yang keempat. Dalam pasar oligopoli, persaingan akan semakin ketat karena produsen yang bermain pada pasar ini sangat sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh sebab itu, bagi para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen. Adanya pengaruh terhadap produsen lain yang disebabkan karena kebijakan produsen utama menjadi ciri-ciri oligopoli. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dijadikan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya, jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama tersebut. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produsen yang lainnya. Yang keenam adalah produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Produsen sulit masuk ke pasar oligopoli menjadi ciri-ciri yang keenam dari oligopoli. Bagi para produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar oligopoli, sehingga tak sedikit produsen baru mempersempit pasar, keuntungan kecil, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Produsen yang mengalami kebangkrutan karena produk yang dijualnya tidak mampu bersaing dengan produsen lama yang sudah memiliki harga pasar dan mereknya sudah terkenal. Dengan sulitnya produsen baru masuk ke dalam pasar, berarti pasar itu bisa dibilang memiliki suatu persaingan yang tidak sehat. Apabila hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka pasar oligopoli akan kesulitan untuk mendapatkan produsen yang baru. Jenis-jenis pasar oligopoli.
Kita juga perlu mengenal beberapa jenis dari oligopoli. Oligopoli memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja, meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pada dasarnya, oligopoli jenis ini hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Itulah mengapa pasar oligopoli jenis ini dinamakan pasar oligopoli murni. Yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada suatu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari suatu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah, tetapi barang cukup berkualitas. Yang ketiga ada pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan serta perusahaan lainnya tidak bisa mengikuti persaingan harga tersebut. Yang keempat ada pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli adalah pasar yang dimana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya langkah kerjasama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Hal seperti ini akan terlihat bahwa persaingan dari produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak begitu jauh. Contoh-contoh oligopoli bukan hanya melalui pengertian jenis ciri-ciri saja, tetapi ketika ingin mendalami apa itu oligopoli, kita perlu mengetahui beberapa contoh dari oligopoli. Yang pertama ada rokok, jasa penerbangan, yang ketiga ada jual beli motor, yang keempat semen, yang kelima handphone, yang keenam operator telekomunikasi, yang ketujuh mie instan. Sekian penjelasan saya tentang pasar oligopoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.